Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke kelas online kita. Oke, hari ini kita bahas yang namanya possessive adjective ya guys. Tapi sebelum ke possessive adjective, oke, dalam sebuah kalimat itu pasti ada subjek, ada objek. Ini subjeknya insya Allah kalian sudah paham. Ketika I jadinya me kalau di objek, kalau subjeknya you jadi tetap you ya. Kalau subjeknya they, dia akan menjadi, kalau di objek menjadi them, we jadi us, she jadi her, he jadi him, it jadi it tetap. Nah, sekarang yang sering bermasalah dalam dunia speaking yaitu penggunaan my. Bagaimana sih kita gunakan my, your, their, our, her, his, sama it? Oke ya, dilihat di sini. Kalau my, ingat namaku. Kalau dalam bahasa Indonesia kan, oke. Kalau dalam Indonesia kan kayak gini nih. Nama, namaku. Berarti bahasa Inggrisnya kan kalau ada ku-nya itu pasti ada tulisan my guys. Kayak gitu. My name. Contoh bukuku. Contoh dari sekolah sampai kursus tetap aja buku. Selain itu kayak ya kan. Tapi nggak masalah lah, oke. Bukuku kan ada tulisan ku-nya nih. Berarti my book. Ya, pulpennya habis. Oke, contoh lagi nih. Cintaku. Paham nih ya? Berarti ada ku-nya pokoknya guys. Cintaku berarti bahasa Inggrisnya adalah my love. Seperti itu guys. Next, kalau bagaimana dengan your? Oke, kalau your nih ya, your itu ada tulisan akhirnya mu. Contoh rumah. Contohnya sini nih, manual ya guys. Rumahmu. Kan ada tulisan mu-nya. Indonesia yang biasanya gitu nih, rumahmu. Rumahmu berarti bahasa Inggrisnya apa? Your home. Nah, seperti itu, bukan you home. Kalau you home nanti salah nanti, oke? Yang benar adalah your home. Karena dia diikutin oleh kata benda. Mana bendanya? Rumah. Itu ya. Nah, mobil lewat. Oke, next. Bagaimana dengan selain itu there? There ini ada tulisan merekanya ya. Ada di belakangnya kata bendanya ada tulisan mereka. Contoh kayak tadi ya, kita gunakan buku berarti buku mereka berarti their book. Kalau our, kita ada tulisan kitanya di belakangnya. Contoh buku kita berarti our book. Rumah kita our home. Ingat ya, ini bacanya our. And her ini dia perempuan. Buku dia perempuan berarti her book. Cinta dia perempuan berarti her love. His, ini his ya. Nah, his di sini teman-teman itu untuk kata ganti dia laki-laki. Contoh buku dia laki-laki berarti his book gitu ya. Sepeda dia laki-laki berarti his bicycle. Pulpen dia laki-laki berarti his pen. Gitu guys. Oke, bagaimana dengan it? Nah, ini yang kemarin sudah tak bahas ya. Kalau it itu yang pelajaran yang tak WA kemarin tuh bahwa beda sekali it dengan it is. Oke. Kalau tulis it, kalau kalian menulis it, ini harus diikutin bendanya setelahnya ini. Oke, benda. It's book. It's pen. Oke, itu. Nah, it's di sini biasanya itu artinya itu biasanya. Ingat ya, biasanya it's pen. Ya, itu pulpen kayak gitu biasanya. Karena apa? Karena kalau dalam soal-soal biasanya ada subjeknya yang di awal, cuma diganti dengan it's kayak gitu. Tapi kalau dalam speaking commonly itu menggunakan it's, itu artinya itu gitu.
Tapi itu sendiri ada bahasa Inggrisnya ya, yaitu that. Oke. It's pen, itu pulpen. Gitu. Penekanan saja. Gitu. Nah, beda dengan kalau tidak ada tanda petiknya, maka bermakna kepemilikan. Tapi kalau ada tanda petiknya, ini kepanjangan dari it has atau it is. Nah, it is. Kayak gitu ya kan? It has atau it is, guys. Oke, sekarang bagaimana kalau ada soal nih? Kalau bahasa Inggrisnya siapa nama mereka? Berarti apa bahasa Inggrisnya? What is their name? Ingat ya, kemarin sudah ini ya, their. What is their name? Oke, kita ganti sini. What is their name? Siapa nama mereka? Sudah ya. Next, siapa nama kita? Berarti what is our name? Seperti itu, guys. Nah, name di sini kenapa kita kotakin? Kenapa saya kotakin ya? Karena name di sini bisa diganti. Contoh kita ganti apa makanan favorit kita gitu ya. What is our favorite food? Kita bisa ganti ya dengan kata benda yang lain. Apa mobil kita? Berarti what is our car? Gitu. Kalau where di mana ya? Kalau what is our car? Apa mobil kita kali ini? Toyota kah? Suzuki kah? Kayak gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman paham? Kalau tidak paham langsung chat saja ya. Oke, good. Okay guys, I'm not your teacher. I'm not a teacher, but I'm your friends here, and you're studying and I'm studying too. So if I have a lot of mistakes, ya tolong dimaklumin. Kalau belum jelas atau terlalu cepat penjelasannya, teman-teman bertanya ya dan bilang jangan cepat-cepat sir, kayak gitu ya. Oke, good. Sekarang ke nomor 2 nih, possessive tadi semoga paham ya. Nomor 2. Where do you stay here? Di sini teman-teman, here-nya here kan di sini. Mister, kalau kita mau tanya bahasa Inggrisnya, di mana kamu tinggal di sana? Here tinggal kita ganti menjadi there. Oke guys ya, ini tulisannya there. Mohon maaf tulisan saya jelek sekali. Oke, there. There itu artinya di sana, guys. Gak usah in there. Oke. Gak usah in gitu ya. Cukup bilang where do you stay there gitu. Kalau there kan artinya di sana. Kalau kita kasihin ya, nanti double dong, gagap di mana kamu tinggal di sana kayak gitu. Oke? No. Tapi boleh nggak sih? Kok ada pernah aku dengar menggunakan in? Boleh ngomong ya. Oke, boleh, bukan orang Indonesia ya. Sebenarnya boleh guys. Cuma in di sini tidak artinya in, tidak artinya di, melainkan hanya penekanan saja. Mungkin si objek yang dia ajak ngomong itu tidak paham-paham, makanya dia harus munculkan in. Contoh nih, kita ngomong sama si Iza ya kan. Si Iza, where do you stay there? Iza AIU nih, nggak jawab-jawab nih, kelamaan nih. Nah, kita harus gunakan in. Iza, where do you stay in there? Kayak gitu guys. In itu di sini artinya cuma hanya untuk menekankan saja. Oke, good. Mister, bisa nggak kita ganti yang lain? Di mana kamu sembunyi di sana? Oke, guys, good. Kok sembunyi, Mister? Kata ganti yang gampang dikit dong, gitu ya. Oke, di mana kamu makan? Di sana. Ya, stay-nya ini bisa kita ganti, guys. Tanpa merubah ini ya. Ini kan kalau yang ini kan udah common nih ya, yang sering kita pakai. Oke. Where do you itu kan ya sering lah ya. Kalau dalam speaking itu insya Allah paling sering where do you, bukan where do they. Di mana mereka makan, where do they eat gitu ya. Ya jarang kalau kita sering itu where do you eat gitu ya. Stay kita ganti dengan kata kerja yang lain boleh. Di mana kamu tidur? Berarti stay-nya saja. Oke, kalian nggak usah mikirin grammarnya. Tinggal stay-nya saja kalian ganti gitu. Oke. Where do you eat? Where do you sleep? Gitu ya. Di mana kamu tidur? Di mana kamu mencintaiku? Berarti where do you love me? Gitu ya. Di kampung Inggris contoh gitu ya. Karena ketemunya di kampung Inggris. Oke, next. Number 3.
Oke, nomor 3 ini, are you here with your family, gitu ya. Apakah kamu kesini dengan keluargamu? Oke, kalau untuk dalam speaking, biasanya nanti akan diganti your, kita ganti dengan possessive adjective tadi. Apakah kamu kesini dengan keluarga mereka, gitu ya. Berarti, are you here with their family, kayak gitu ya. Are you here with our family, dengan keluarga kita? Apakah kamu kesini dengan keluargaku? Okay? Are you here with my family? Kayak gitu guys. Oke? Paham ya? Your-nya ini kita ganti dengan possessive. Oke? Possessive. Ya, possessive. Tadi ya pelajaran yang sudah di awal tadi, video di awal. Oke, good. Next. Nanti kalau ada mau tanya, silakan bertanya ya. Jadi jangan, oh mister tulisannya nggak bisa dibaca. Oh my god. Nah ini nih yang pertanyaan paling berat, oke? Tapi sabar lah ya. Kita berbagi ilmu. Oke, next. Number 4. Number 4 di sini ya guys. How did you get here? Naik apa kamu ke sini? Ini artinya naik apa kamu ke sini sudah tak tulisin yang kemarin ya. How did you get here? Boleh nggak sir kita rubah? Oke, yang boleh dirubah di sini adalah karena naik ini expression ya. Expression itu adalah udah bawaan dari MUI ya, udah aturan dari MUI, Majelis Ulama Inggris. Next, here-nya bisa kita ganti guys. Oke, contoh ini kan Indonesianya naik apa kamu ke sini. Kita ganti dengan naik apa dia perempuan ke sini. Berarti how did she get here? Nah, di sini kita ganti she. Oh, tanpa merubah apa-apa ya teman-teman ya, tanpa merubah apa-apa karena apa? Udah enak, kita tinggal praktek saja gitu ya, tinggal kita pakai, kita custom sendiri nanti, oke? Kita custom, yang bisa di custom adalah you ama here. Mister, apa sih custom? Yang bisa kita rubah lah, gampangnya gitu. Oke, good. Kita ganti naik apa mereka ke sini, berarti how did they get here? Kayak gitu guys. Naik apa kita ke sini? How did kita ya, kita bahasa Inggrisnya we, oke? How did we get here? Oke, good. Mister, here-nya kita rubah dengan apa? Oke, kita rubah dengan there, guys. There. Oh, tulisannya saking bagusnya ya. Ya, mohon bersabar untuk tulisan. Karena biasanya nggak pernah nulis. Oke, how did you get there? Naik apa kamu ke sana? Gitu. Hey, how did you get there? Naik apa kamu ke sana? Jawabnya gini guys. Kalau untuk menjawabnya, I get there by apa di sini ya? By bicycle gitu ya. Atau kita isi dengan by car, by public transportation. Public transportation itu angkot. Nah, gampangnya itu ya. Komplit orang Jakarta nih. Next. Here sama there kita bisa ganti itu ya. Kalau kayak gini nih, kalau kita mau tanya nih, naik apa kamu ke pasar? Oke, here-nya kita ganti market gitu ya. How did you get market gitu? How did you get the market? Nah, naik apa kita ke sekolah? Berarti how did we get the school? Kayak gitu ya. Jadi here-nya ini kita bisa ganti objek-objek ya, terserah kalian lah, oke? Oke, next. Semoga paham, oke? Semoga paham. Kalau tidak paham, tinggal tolong di voice note, oke? Atau ditulis boleh. Nanti kirimkan ke saya. Nanti kita belajar. Oke, next. Number 5. How long does it take? How long does it take ini artinya berapa guys kemarin? How long does it take? How long does it take itu artinya berapa lama perjalanannya, gitu ya. Nah, di sini biasanya teman-teman how long the duration gitu ya. Kayak sering sekali menggunakan how long duration from Jakarta to Surabaya. Oh, boleh nggak? Boleh, oke. Boleh aja. Yang nggak boleh itu yang nggak ngomong, oke? Kalau nggak ngomong itu nggak bisa paham-paham nanti. Bule kan menyesuaikan. Kalau bulenya di Indonesia, bule pasti paham. Tapi kalau bulenya di luar negeri, memaksa paham. Yang benar, yang common ya, yang sering dipakai itu adalah how long does it take? Hey, how long does it take from
From, kita bisa tambahkan from Canada, oke, tulisannya Canada, to apa nih, to Majalengka gitu ya, atau to Jakarta gitu. How long does it take from Canada to Jakarta? Oke, good. Jawabannya gimana? Cara jawabnya kayak gini guys. Kita bisa gunakan for about. For about ini artinya kira-kira guys ya. For about gitu ya, kira-kira. Atau kita bisa gunakan more or less. More or less. Apa ini more or less? Artinya more or less itu artinya kurang lebih. Bukan kurang atau lebih, bukan ya. Kurang lebih gitu aja ya. Nggak usah jujur-jujur. Oke, nanti or-nya kalian translate juga. Ini sudah aturan dari MUI ya, more or less. Oke, apa MUI, Mister? MUI adalah Majelis Ulama Inggris. Next, for about. For about itu artinya kira-kira gitu ya. Kira-kira. Jadi kalau ditanya orang, kalau nanti tak tanya, how long does it take from Canada to Jakarta? It's for about gitu ya. It's for about 5 hours gitu ya. It's for about 10 minutes from my home gitu. More or less 20 minutes from my home kayak gitu kan. Kalau ada tanya nih, contoh Mr. Dani tanya nih. How did we get the school? We got school by public transportation. Habis itu Mr. Dani tanya lagi, how long does it take? Bentar ya guys. How long does it take? Berapa lama perjalanannya? How long does it take from your home to school? Nah, kita gunakan for about 10 minutes gitu ya. For about 10 minutes. For about 1 hour. Kalian paham nggak jam-jaman? Kalau sejam itu hours, an hours ya. Kalau an apa Wah, ini nih. Kita gunakan an atau Kita set, kita bahas. Kalau jam guys, kalau kita gunakan an apa ini kan untuk nama ini kan untuk menyimbolkan bahwa dia satu ya, biar kita nggak gunakan 1 hours gitu ya. Good. Tulisannya hours, tapi bacanya kan hours. Jadi siapa yang boleh menggunakan an, siapa yang boleh menggunakan Yang boleh menggunakan an kalau bunyinya huruf mati. Bunyi apa nih? Oke, bunyi tulisan depannya hours. Kayak gitu ya. Ini kan bacanya hours gitu. Hour. An hours. An hour ya, tanpa menggunakan s teman-teman, karena satu ya. Hour ini yang benar, an hour gitu ya. Oke, good, gitu aja untuk hari ini. Oke, habis ini kita praktek. Prakteknya nanti akan saya tanya satu-satu by phone call ya. Mungkin satu orang sekitar 1 menit, saya enggak lah, lebih lah ya, 3 menit lah, maksimal 5 menit satu orang. Habis itu tak tanya, tak telepon by WhatsApp ya, by WhatsApp. Habis itu kalian, contohnya tak tanya nih, contoh Iza nih, hey what's your name, kayak gitu kan. Nanti Iza langsung jawab ya, where to stay here. Di sini teman-teman imajinasi ya, where to stay there, nanti tanya gitu ya. Jadi kalian jangan, nggak usah apa nggak usah ya. Sok bisa aja, wajib salah. Oke, wajib salah, namanya juga belajar kok. Oke, good, gitu aja. Tolong dicermati. Nanti kalau ada yang nggak paham, kalau ada salahnya tolong dibetulin. Oke, kita belajar bareng ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.